Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di part sebelumnya, Yun Xiao akhirnya sadar bahwa mereka semua jatuh ke dalam jebakan Pulau Xian Kong. Setelah Guang Yuan keluar, dia menunjukkan taringnya. Dia mengeluarkan artefak yang mampu memulihkan diri dengan menyerap roh dari senjata milik semua orang yang ada di aula itu. Dan kali ini, bagaimana cara Yun Xiao untuk keluar dari situasi ini? Kita akan sambung kisah hidup dari Tuan Muda Yun di part 143. Guang Yuan tertawa terbahak-bahak. Aku sudah berkali-kali mengadakan pameran harta. Aku selalu menahan diri. Tapi akhirnya hari ini kuota telah terpenuhi. Sungguh luar biasa. Mendengar itu, seorang ahli dari klan tetesan air meraung. Sialan, jadi pertemuan harta ini sebenarnya adalah jebakan. Semuanya, ayo serang bersama. Kalau tidak, semua senjata kita akan habis tersedot. Kemudian dalam sekejap, sekitar 8 ahli langsung melesat maju. 3 orang di garis depan memimpin serangan. Mereka jelas yang lebih kuat. Dengan gerakan serempak, tangan kiri mereka menggambar lingkaran sementara tangan kanan mereka melancarkan serangan. Angin telapak berdesir, cahaya spiritual redup berkilau di dalamnya, dan kemudian seekor ikan kecil berenang dengan lincah. Itulah wujud asli mereka. 3 sosok itu bertumpuk di udara, lalu kekuatan mereka menyatu dan saling melipat gandakan. Aura mengerikan pun meledak, seolah makhluk purba bangkit kembali. Tapi Guang Yuan hanya mendengus. Tatapannya tetap tenang, bahkan terkesan meremehkan. Dia mengangkat tangan kiri dengan santai, menggambar sebuah lingkaran lalu menyambut serangan itu. Ledakan terjadi saat keduanya bertemu. Gelombang energi Yuan meletus di udara. Serangan gabungan itu hancur seketika. Ketiga ahli dari klan tetesan air terpental mundur. Mereka muntah darah segar dan tubuh mereka pun terlempar. Sementara 5 orang ahli yang tersisa langsung murka. Mata mereka membelalak, dipenuhi oleh amarah dan ketakutan. Tanpa ragu mereka mencabut pedang dan menyerbu. Pembuluh darah mereka menonjol. Kulit mereka tampak dilapisi selaput air tipis, dan jelas itu adalah teknik rahasia yang telah diaktifkan. Ngengat yang terbang ke arah api. Kalian mencari kematian, kata Guang Yuan dengan dingin dan menghina. Kemudian 5 tebasan tajam turun bersamaan, membelah udara menuju ke arah Guang Yuan. Tapi tepat sebelum serangan itu mendarat, Guang Yuan melangkah ringan. Sosoknya sudah hilang. 5 bilah pedang hanya memotong kehampaan. Anggota klan tetesan air pucat pasi. Aura pedang mereka sebenarnya telah mengunci ruang di sekitar. Bahkan seharusnya bernafas pun sulit. Tapi Guang Yuan menghilang begitu saja. Dan pada detik berikutnya, suara pukulan benda tumpul terdengar. Bum! Guang Yuan muncul di tengah mereka. Lutut kanan Guang Yuan menghantam dadian salah satu dari mereka. Laki-laki itu muntah darah. Kesadarannya perlahan menghilang hingga akhirnya dia tak bernafas lagi. Tanpa jeda, Guang Yuan menarik tangan kanannya, pedang milik korban terpental dan kemudian berputar di udara lalu tersedot. Pedang itu menancap pada platform lotus seperti ditarik oleh magnet. Dalam sekejap, seluruh energi spiritualnya terserap habis. Dan saat pedang itu jatuh kembali, pedang itu tak lebih dari sepotong besi tua. 4 orang yang tersisa kini dilanda rasa ngeri. Mereka lalu menyerang. Gerakan mereka terkoordinasi dengan sempurna. Tebasan demi tebasan saling menutup celah.
membentuk sebuah jaring bilah yang rapat tanpa celah. Tubuh Guang Yuan langsung terkoyak oleh karena jaring itu. Keempatnya sempat bersorak, namun senyum mereka seketika membeku. Potongan tubuh Guang Yuan memudar dan kemudian lenyap. Sebuah suara dingin menggema dari segala arah. Kalian bahkan tidak bisa mengikuti gerakanku. Berani-beraninya kalian melawanku. Dasar sekelompok sampah. 4 ledakan berturut-turut terdengar. Sebuah lubang besar tiba-tiba terbuka dari dada mereka, dan organ dalam mereka kini telah hancur seketika. Keempatnya tewas di tempat. Tak lama kemudian, senjata mereka ikut tersedot ke dalam platform Lotus, dan dalam hitungan detik, semuanya berubah menjadi besi tua, sama seperti senjata yang sebelumnya. Melihat semua pemandangan itu, orang-orang di sana hanya bisa menghirup udara dingin. Dalam waktu yang singkat, Guang Yuan telah mengalahkan 8 ahli dari klan tetesan air. Harapan terakhir yang sempat tersisa pun kini telah runtuh. Wajah semua orang dipenuhi ketakutan dan rasa putus asa. Seorang anggota ras laut lalu memberanikan diri dan melangkah maju. Tuan Pulau pertama, tujuan Anda adalah untuk menyerap roh senjata tingkat tinggi guna memulihkan platform Lotus ini. Karena itu kami bersedia menyerahkan artefak kami. Tapi mohon biarkan kami meninggalkan Pulau Xiankong. Guang Yuan menyipitkan mata dan berkata, "Pergi? Itu topik yang menyedihkan. Tapi aku sudah mengatakannya. Aku sekarang sedang terluka dan aku belum pulih. Karena itu aku butuh kalian." Ras laut itu kemudian berkata, "Anu, saya masih memiliki beberapa harta alam untuk menyembuhkan luka. Semuanya akan saya serahkan kepada Anda asal Anda melepaskan saya." Guang Yuan tersenyum. "Aku sungguh menghargai niat baikmu. Namun selama puluhan tahun ini, aku telah meneliti platform Lotus ini. Aku sudah memahami teknik rahasia yang ia punya. Dan teknik itu cukup untuk menyembuhkan diriku. Jauh lebih efektif daripada menggunakan harta alam yang mungkin kau punya." Laki-laki itu dengan sedikit ragu lalu bertanya, "Tuanku, teknik apakah itu?" Guang Yuan lalu mengangkat jari dan memberi isyarat, "Kemarilah, aku akan memberi tahumu." Laki-laki ras laut itu tampak ragu. Rasa takut menggerogoti tubuhnya. Tapi dia juga tak berani menolak. Dia melangkah dengan susah payah. Kalau Tuan Pulau bisa menyembuhkan diri sendiri, maka itu tentu adalah sesuatu yang baik, katanya mencoba memuji. Tapi tepat saat ia mendekat, angin dingin menerpa wajahnya. Di hadapannya tiba-tiba muncul kepala naga raksasa. Matanya sebesar lentera dan menatapnya tajam. Mata itu memancarkan cahaya yang menggetarkan jiwa. Tentu saja ahli ras laut itu mundur ketakutan, tetapi tubuhnya seketika terkunci dan tidak bisa digerakkan. Kemudian mulut naga itu terbuka lebar dan menelannya utuh-utuh. Setelah itu, suara tulang yang dikunyah bergema di seluruh aula dan terdengar mengerikan. Setelah itu dalam satu tegukan, laki-laki itu lenyap tanpa sisa. Saat kemudian, kepala naga itu kembali berubah menjadi sosok Guang Yuan. Dia tampak tersenyum puas, lidahnya menjilat bibir seolah masih belum kenyang. Kali ini semua orang benar-benar panik. Teriakan pun pecah, mereka berhamburan melarikan diri. Lebih dari 100 cahaya melesat menuju pintu masuk. Namun, dari luar, sinar yang lebih kuat menerjang masuk, menghantam mereka tanpa ampun. Tubuh-tubuh hancur di udara, beberapa kultivator lemah bahkan meledak menjadi potongan daging.
Guang Yuan menghela nafas ringan. Sayang sekali. Rasa takut menyelimuti seluruh ruangan. Semua orang mundur, tak seorang pun berani mendekat. Wajah peri air mengeras. Tuan penguasa pulau pertama, cara penyembuhanmu terlalu keji. Kau tidak boleh melakukan perbuatan seperti ini. Hentikan sekarang. Guang Yuan tertawa kecil. Saya tidak punya pilihan lain. Saya harap putri bisa memaklumi ini. Mata peri air berkilat marah. Sekarang kau bahkan berani mengabaikan perintahku. Aura dingin menyebar dari tubuhnya. Wibawa alami terpancar kuat. Saat itu, dia seperti cahaya di tengah lautan yang gelap. Dia seakan menjadi harapan bagi semua orang. Dengan putri kaisar laut di sini, semua orang berpikir mungkin Guang Yuan masih bisa ditekan. Namun Guang Yuan hanya tersenyum pahit dan berkata, "Bukan saya tak mau mendengarkan putri. Tapi putri sungguh berhati lembut dan penuh belas kasih. Saya pun sampai merasa tersentuh. Sayangnya, kalau saya membiarkan mereka pergi, luka ini tak akan pernah sembuh. Dan jika luka saya terus memburuk, saya akan mati. Jika putri bisa berbelas kasih kepada mereka, mengapa tidak kepada saya?" Peri air terdiam. Dia memang tak pandai berdebat. Tanpa sadar pandangannya beralih ke arah Yun Xiao, seakan meminta bantuannya. Yun Xiao hanya bisa tersenyum pahit dalam hati. Sejak awal, Guang Yuan sudah memperhitungkan semuanya. Dia berani menunjukkan kekuatan dan membantai tanpa ragu karena dia tahu otoritas sang putri hanyalah bayangan di tempat ini. Bisa dikatakan, peri air hanyalah macan kertas di tempat ini. Tapi, sekalipun macan kertas, dia masih bisa dimanfaatkan di tangan yang tepat. Yun Xiao mulai membuka suara. "Tuan penguasa pulau pertama, kau keliru. Apa maksudmu kau akan mati tanpa memakan mereka? Di 4 lautan yang luas ini, apakah benar tak ada cara lain untuk menyembuhkan lukamu?" Tatapan Guang Yuan menjadi tajam setelah mendengarnya. Tapi ketika dia melihat keterangan di mata Yun Xiao, Guang Yuan justru menaruh minat kepadanya. Guang Yuan mendengus. "Mungkin saja ada, tapi sulit. Mengapa aku harus mengambil resiko? Bagaimana jika nanti aku gagal? Bukankah itu hanya berujung pada kematian?" Yun Xiao mencibir, "Kalau begitu makan saja monster laut. 4 lautan begitu luas, monster laut ada di mana-mana, dan mereka tak kalah kuat dari kami. Apakah itu masih belum cukup bagimu?" Guang Yuan terdiam sejenak. Dia memang bisa memulihkan diri dengan memakan monster laut. Mata peri air pun langsung berbinar mendengar itu. Dia berkata, "Benar kata Yun Xiao, di laut ada banyak monster laut, maka ambillah mereka, lepaskan kami." Ekspresi Guang Yuan pun menjadi gelap. Di sisi lain Yun Xiao hanya tersenyum tipis sambil menunggu reaksinya. Kalau Guang Yuan menolak, maka itu sama saja dengan menentang otoritas Kaisar Laut. Dan artinya, dia sudah siap menjadi musuh dari 4 lautan. Kini amarah membara di hati Guang Yuan. Dia ingin segera menghancurkan Yun Xiao. Namun, dia menahan diri. Bagaimanapun dia berasal dari keluarga kerajaan Laut Timur. Rasa hormat kepada Kaisar Laut telah tertanam di dalam dirinya sejak lama. Dia pun belum cukup kuat untuk menentang Kaisar Laut secara terbuka.
Namun meski begitu, ia juga masih menyimpan ambisi. Darah kaisar laut yang ada pada peri air. Jika dia bisa mendapatkannya, mengendalikan platform Lotus ini secara utuh bukan lagi sebuah impian. Bagaimanapun, saat ini dia pun masih memiliki batasannya. Di masa depan, dengan bantuan platform Lotus ini, bahkan kaisar laut pun tidak akan lagi menakutkan baginya. Tapi semua itu barulah sebatas rencana. Dia belum cukup kuat. Kini suasana menjadi sunyi. Semua orang bersembunyi di belakang peri air. Mereka menatap Guang Yuan dengan ekspresi gugup. Sementara itu Yun Xiao diam-diam bersiap. Dia sama sekali tak percaya kalau Guang Yuan akan berhenti membunuh. Yun Xiao yakin yang dipikirkan Guang Yuan saat ini hanyalah bagaimana cara untuk membunuh tanpa menyinggung otoritas. Akhirnya, Guang Yuan membuka mulut. "Putri, luka saya saat ini belum pulih. Karena itu saya tidak mampu berburu di laut. Saya hanya akan memilih beberapa orang. Setelah saya cukup pulih dan bisa pergi ke laut, maka saya tidak akan melakukan ini lagi." Sebelum peri air sempat menjawab, tangan Guang Yuan sudah terangkat. Di udara, lengannya berubah menjadi naga panjang yang melesat dengan cepat. Tekanan Ki Kaisar dari bintang 9 turun seperti gunung. Tekanan itu seakan menindih Yun Xiao tanpa ampun. Lengannya menjelma menjadi kepala naga raksasa dan langsung mencengkram. Tapi Yun Xiao telah bersiap. Begitu merasakan aura itu, tubuhnya berubah menjadi kilat petir dan menghilang dari tempatnya. Akhirnya serangannya pun meleset, dan wajah Guang Yuan langsung menjadi gelap. Dia mendengus. "Yun Xiao, hari ini aku akan membunuhmu lebih dulu." Dia menarik tangannya lagi dan melangkah maju. Sejak tiba di Pulau Xiankong, belum pernah dia dipermainkan seperti ini. Amarah Guang Yuan tak mungkin akan reda tanpa adanya darah Yun Xiao yang mengucur. Terlebih, Yun Xiao juga membawa banyak artefak tingkat tinggi. Hal itu semakin memperkuat niat membunuh Guang Yuan. "Penguasa pulau pertama, kau tidak boleh membunuhnya." Peri air berteriak dengan penuh amarah. Tapi Guang Yuan mencibir. "Putri, orang ini licik. Jangan tertipu oleh penampilannya yang lembut. Hari ini saya akan mengulitinya hidup-hidup agar semua orang melihat wajah aslinya." Yun Xiao tertawa dingin. "Kau bahkan berani menentang perintah putri dari Kaisar Laut. Apalagi yang kau takutkan di dunia ini? Kalau kau menyerap semua orang yang ada di sini dan memulihkan platform itu sepenuhnya, kau mungkin akan langsung menyerang istana Kaisar Laut." Ucapan itu bagaikan petir. Wajah semua orang berubah drastis. Pikiran semacam itu saja sudah dianggap tabu, apalagi mengucapkannya secara terang-terangan. Guang Yuan menggertakkan gigi. "Tak peduli sefasih apapun lidahmu, hari ini kau akan mati di tanganku." Yun Xiao menoleh ke arah kerumunan. Dia berkata, "Apakah kalian masih berharap dia akan berbelas kasihan pada kalian? Kesempatan hidup tidak akan diberikan. Kalian harus merebutnya dengan tangan kalian sendiri." Kata-kata Yun Xiao mengguncang hati semua orang. Melihat keganasan Guang Yuan, keraguan mereka mulai runtuh. Tekad untuk bertahan hidup kini tumbuh. "Apa yang dikatakan manusia ini benar. Jika kita bersatu, membunuhnya bukan hal mustahil. Tapi kalau kita terus ragu, kitalah yang akan dibantai satu persatu," kata seorang anggota ras laut. Dia adalah yang sebelumnya menukarkan keong 9 warna.
Kini ras laut itu berdiri di samping Yun Xiao. Melihat sikapnya, satu persatu para ras laut akhirnya bangkit. Rasa takut mereka sebelumnya kini telah digantikan oleh amarah dan keberanian. Tatapan mereka kini terkunci pada Guang Yuan. Di sisi lain, Beiming Lai Feng diliputi konflik. Dia ingin Yun Xiao mati, namun dia juga takut mati. Dia melirik ke arah Beiming Kang Tian. Saat ini wajah Beiming Kang Tian muram. Bibirnya bergerak tipis menyampaikan pesan suara. Dan saat itu ekspresi Beiming Lai Feng berubah-ubah, sampai akhirnya dia membulatkan tekad dan mengangguk. Saat itu juga Beiming Kang Tian melesat ke udara. Dia berseru, "Semua ahli manusia, dengarkan aku. Bunuh orang-orang dari Pulau Xian Kong. Kita rebut kebebasan kita." Guang Yuan menyipitkan mata. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Menarik. Seorang ahli manusia puncak bintang 8. Kau akan menjadi hidangan yang menarik." Setelah itu, Guang Yuan melirik ke arah penguasa pulau kedua dan berkata, "Orang-orang ini kuserahkan pada kalian." Laki-laki itu maju dengan ragu. Dia berkata, "Tuan, penguasa pulau pertama, bisakah kamu mengampuni Li Yun Xiao untukku?" Wajah Guang Yuan langsung mengeras. "Jangan lupakan kesepakatan kita. Li Yun Xiao harus mati." Matanya berkilat dengan niat membunuh. Laki-laki itu terdiam dan hanya bisa menghela nafas panjang. Wajah peri air pun berubah dingin. "Aku tidak akan membiarkanmu membunuh Li Yun Xiao." Nada suara peri air tegas tanpa ruang untuk menawar. Dia bahkan kini telah terbang dan berdiri di depan Yun Xiao. Tindakan itu tentu mengejutkan semua orang. Namun sekaligus itu menjadi pernyataan sikap dari Putri Kaisar Laut. Tidak ada lagi keraguan. Semua orang bersiap untuk bertarung sampai mati. Bahkan Yun Xiao sendiri sempat tertegun. Tatapannya menjadi rumit. Dia tak menyangka bahwa gadis ini akan berdiri di depannya tanpa rasa ragu. Di sisi lain, Beiming Lai Feng yang melihatnya, wajahnya memucat. Kebencian kembali membara di matanya. Sementara itu, ekspresi Guang Yuan benar-benar berubah. "Putri, tolong pikirkan masalah ini baik-baik. Dia adalah manusia luar. Sayalah yang rakyat Anda. Anda seharusnya melindungi saya dan bukan dia." Peri air menjawab tanpa ragu, "Siapa yang akan kulindungi, itu adalah keputusanku dan bukan urusanmu." Guang Yuan tertegun. Semua orang pun tercengang. Gadis yang biasanya pendiam kini bicara dengan nada tajam. Benar sekali. Ini baru sikap seorang putri," kata Yun Xiao sambil tertawa lepas. "Tapi putri, pertempuran ini bukanlah tempat yang cocok bagi gadis sepertimu. Mundurlah," kata Yun Xiao. Dia langsung menarik tangan peri air dan menempatkannya di belakang punggungnya. Tubuh peri air bergetar. Dia belum pernah disentuh oleh laki-laki asing. Wajahnya kini memerah dan jantungnya berdegup kencang. Tapi anehnya, dia sama sekali tidak marah. Di balik punggung Yun Xiao, kini dia justru merasa lebih aman. "Li Yun Xiao, beraninya kau menculik Putri Kaisar Laut. Dan kalian semua, bagaimana bisa kalian berani bersekongkol dan mengkhianati Kaisar Laut? Kalian semua pantas mati." Guang Yuan meraung, seakan menyalahkan semuanya pada Yun Xiao dan ras laut yang berdiri di sampingnya. Tentu saja itu hanyalah alasan
supaya Guang Yuan tetap bisa menyerang. Guang Yuan berseru, "Bunuh mereka semua!" 3 penguasa pulau melesat ke belakang Guang Yuan. Sementara, dari segala arah, para penjaga pulau Xiankong bermunculan, mengepung seluruh aula. Yun Xiao menatap sekeliling dengan wajah serius. Itu formasi pembatas satu arah. Dari luar bisa masuk, tapi yang dari dalam tak bisa keluar. Peiming Kangtian bertanya, "Apa kau yakin bisa memecahkan formasi ini dan kabur?" Pernyataan itu sendiri menunjukkan keraguan yang dimiliki Peiming Kangtian. Yun Xiao menggelengkan kepala dan berkata, "Bahkan jika kita keluar dari aula ini pun, kita tetap tidak akan bisa keluar dari Pulau Xiankong. Kali ini situasinya sungguh berbahaya. Jika salah langkah, kita semua akan mati di sini." Peiming Kangtian mengernyit. Jelas dia tidak puas. "Bahkan dirimu pun bisa terpojok. Sungguh itu tidak seperti dirimu biasanya. Aku tidak percaya kalau kita akan kalah begitu saja." Yun Xiao hanya tersenyum tipis. Dia tidak mungkin menjelaskan bahwa platform Lotus di atas mereka adalah artefak mistik transenden. Jika semua orang tahu hal itu, maka semangat mereka mungkin akan runtuh seketika. Kini tak ada waktu lagi. Para penjaga Pulau Xiankong telah menyerbu. Masing-masing memegang garpu tingkat mendalam, dihiasi cincin yang saling terkait. Senjata-senjata itu sama sekali tidak terpengaruh oleh daya hisap dari platform Lotus. Bentrokan pun terjadi. Seorang penjaga bertabrakan dengan prajurit dari ras laut. Kapak perang dari ras laut itu langsung patah di udara, dihancurkan oleh garpu sang penjaga. Lalu, dalam sekejap, tubuh dari ras laut itu pun tertembus. Dia tewas di tempat. Adegan ini membuat semua orang terkejut sekaligus murka. Ketika mereka menyadari betapa rapuhnya senjata yang mereka miliki di hadapan kekuatan lawan, amarah mereka pun semakin memuncak. "Sialan! Semuanya serang bersamaan!" seru salah seorang ahli ras laut. Dia melangkah maju, tatapannya dingin. Kilat ungu meloncat dari kedua matanya. Seketika tubuhnya diselimuti oleh arus listrik yang ganas. Setiap langkah yang ia ambil membuat tubuhnya kian membesar. Pada langkah ke-7, tubuhnya telah menjulang lebih dari 28 meter. Petir ungu membelit lengannya, lalu dia menghantamkan tinjunya ke arah Guang Yuan. Kilatan petir membumbung menerangi seluruh aula. Di saat yang sama, Peiming Kangtian pun berteriak, "Serang!" Namun sebelum dia bergerak, sesosok bayangan muncul di hadapannya. Laki-laki itu tersenyum tipis dan berkata, "Puncak bintang 8, biarkan aku merasakan kekuatanmu." Wajah Peiming Kangtian mengeras. "Minggir kau!" Dia menendang udara. Ruangan bergetar hebat dan retakan spasial menjalar ke segala arah seperti ular yang merayap. Ekspresi laki-laki itu berubah. Dia memutar tubuh dan mengepalkan tangannya, lalu membalasnya dengan satu pukulan. Benturan antara tinju dan tendangan itu menciptakan badai energi. Angin kencang menyapu sekitar. Para ahli di dekatnya pun mundur dengan wajah ngeri. Sementara itu, beberapa ahli ras laut lainnya telah bergabung. Mereka menyerang Guang Yuan bersamaan, mendukung tinju petir yang tadi dilepaskan. Guang Yuan tampak menjilat bibirnya. "Bagus, semakin kuat kalian, semakin cepat pula aku pulih." Matanya berkilat dingin. Tangan kirinya membentuk segel dan ibu jari serta telunjuknya bersatu
seolah dia sedang memegang bunga. Seketika sebuah teratai emas muncul di ujung jarinya. Guang Yuan mengangkatnya tinggi-tinggi. Aura agung dan suci memancar darinya. Seolah-olah suara bahasa kuno menggema samar di udara. Akhirnya tinju petir ungu menghantam teratai itu. Petir meledak liar, berubah menjadi naga petir yang mengamuk dan menyapu seluruh area. Aula seakan runtuh di bawah kekuatan itu. Tapi teratai emas sama sekali tak tergoyahkan. Ahli ras laut itu membelalak tak percaya. Serangan lain kemudian menyusul. Teknik pamungkas jatuh satu persatu. Tapi semuanya sia-sia. Tidak satupun serangan itu yang mampu menembus pertahanan teratai emas. Mata Yun Xiao menyipit. Getaran dalam tubuhnya semakin kuat. Itu adalah resonansi dari monumen dewa. Yun Xiao langsung menyadari bahwa kekuatan Guang Yuan terikat erat dengan platform lotus itu. Tatapannya kini berkilat. Dia hendak bergerak, namun ruang di depannya terdistorsi. Seseorang muncul di sana. Aku lawanmu. Suara itu tenang tapi penuh dengan tekad. Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata, "Minggir. Ini bukan saatnya menyelesaikan dendam pribadi." Sosok itu menutup mata sejenak, lalu menarik nafas panjang seolah menikmati momen ini. Ketika dia membuka matanya lagi, tatapannya dipenuhi niat membunuh. Aku sudah menunggu terlalu lama. Hari ini, kau mati atau aku yang mati. Aku akan mencuci kehinaan sebagai putra mahkota Laut Utara dengan darahmu. Ekspresi peri air berubah dan dia langsung berseru, "Xiangxi, aku perintahkan dirimu untuk berhenti. Segera bergabunglah untuk melawan Pulau Xiankong." Sosok itu memang adalah Xiangxi. Dia tersenyum dingin dan berkata, "Maaf putri, saya tidak bisa mematuhi perintah itu." Sikap Xiangxi ini jelas semuanya berakar pada panggilan dari Guang Yuan pada Xiangxi, yang mana itu muncul di beberapa part sebelumnya. Jadi setelah melihat kemampuan Yun Xiao, Xiangxi merasa terpukul dan Guang Yuan menawarkan kekuatan kepadanya. Karena itulah sekarang Xiangxi justru berada di pihak Pulau Xiankong. Mendengar jawaban Xiangxi, aura membunuh pun terpancar dari tubuh peri air. "Baiklah kalau itu maumu. Aku akan mengingat ini. Pulau Xiankong dan juga keluarga kerajaan Laut Utara. Aku melihat sikap kalian." Wajah Xiangxi seketika berubah dan dia buru-buru berkata, "Putri, ini urusan saya dengan Li Yun Xiao. Tidak ada hubungannya dengan keluarga saya." Peri air mendengus. "Kau sendiri yang mengatakan bahwa kau menolak perintahku karena urusanmu dengan Yun Xiao. Sekarang, bagaimana aku menilai situasi ini pun adalah urusanku. Itu tidak ada hubungannya denganmu." Xiangxi pun murka, tapi dia tidak bisa meluapkan kemarahannya pada peri air. Dia menunjuk ke arah Yun Xiao dan berseru, "Li Yun Xiao, kau bersembunyi di balik seorang wanita. Sebagai putra mahkota Laut Utara, aku menantangmu. Pertarungan hidup dan mati. Apa kau punya nyali?" Suara itu menggema di tengah medan pertempuran. Semua mata tertuju pada Yun Xiao. Kini, tatapan Yun Xiao perlahan menjadi dingin. Dia tampak tersenyum. Xiangxi pun membentak, "Apa yang kau tertawakan?" Yun Xiao dengan tenang berkata, "Karena kau punya keberanian seperti itu, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Aku akan memberimu kematian yang layak."
Xiangxi terdiam sejenak lalu tertawa keras. Bagus, itulah yang ingin ku dengar. Auranya meledak, darahnya mendidih. Segala pikiran kini dihapuskan. Yang tersisa hanyalah satu keyakinan, membunuh Yun Xiao. Melihat sikap Xiangxi, Yun Xiao tersenyum tipis sambil berkata, "Aku mengagumi jenius sepertimu. Aku melihat bayanganku sendiri ada di dalam dirimu." Xiangxi mencibir, "Berhenti menatapku seperti itu. Sikapmu membuatku jijik." Dia mengangkat tangannya, lalu tombak Lou Huo muncul di sana. Xiangxi mengayunkan tombak itu dan seketika tombak itu berubah menjadi tulang punggung naga. Tulang itu melesat seperti petir. Melihatnya Yun Xiao mencibir. Dia tak lagi memikirkan Guang Yuan ataupun platform lotus. Darah Yun Xiao pun kini terasa bergejolak. Baik sebagai Gu Feiyan di masa lalu maupun Yun Xiao di masa sekarang, dia telah mencapai puncak melalui pertempuran tanpa akhir. Dengan suara dingin Yun Xiao berkata, "Kau berani menantangku. Kalau begitu, hari ini kau akan mati di tanganku." Pedang di tangannya bergetar, cahaya dingin memancar keluar. Yun Xiao menusuk lurus ke arah tulang naga milik Xiangxi. Di tengah kekacauan di aula itu, pertarungan keduanya tetap menjadi pusat perhatian. Sementara itu, teratai emas di tangan Guang Yuan tiba-tiba meledak. Gelombang kekuatan menyapu ke segala arah. Para ahli ras laut terpukul mundur, beberapa bahkan muntah darah dan menderita luka dalam. Tapi Guang Yuan tidak mengejar mereka. Dia berdiri tenang di udara, memandang ke arah Yun Xiao dan Xiangxi. Tatapannya dalam dan penuh perhitungan. Jenius muda Laut Utara. Sekarang, apakah kau bisa memenuhi harapanku? Gumamnya dalam hati. Guang Yuan seakan menikmati pertunjukan. Kini, di waktu yang bersamaan, 3 penguasa pulau lainnya telah sepenuhnya terlibat dalam pertempuran. Fei Ming kini bertarung sengit melawan Leng Yu. Keduanya saling menekan tanpa memberikan celah. Kemudian Zhao Wenzhan menghadapi seorang ahli yang sebelumnya mendapatkan keong langit 9 warna. Dan di bagian lain medan tempur, Jiu Tian kini bertarung melawan 3 ahli dari klan tetesan air yang tersisa. Pertarungan berlangsung sengit, sulit untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Tapi satu hal yang membuat semua orang gelisah. Senjata yang mereka punya terus kehilangan energi. Kekuatan mereka tersedot tanpa henti. Sebaliknya, senjata milik pihak dari Pulau Xiankong kini bahkan tetap stabil. Semakin lama mereka bertarung, mereka justru semakin kuat. Pei Ming Kangtian sendiri langsung menyadari bahaya ini. Dia tidak berniat untuk berlarut-larut. Dengan satu tangan, Pei Ming Kangtian membentuk segel. Seketika sebuah nebula muncul di telapak tangannya. Penguasa pulau kedua pun terkejut. Dia berkata, "Tampaknya kau mau serius." Pei Ming Kangtian berkata, "Aku tidak punya waktu untuk bermain-main. Sekarang aku akan langsung mengirimmu ke neraka." Nebula itu membesar dengan cepat. Seluruh aula bergetar. Ruang di sekitarnya mulai retak. Semua orang yang sebelumnya diliputi keputusasaan kini mulai terlihat memiliki harapan. Mereka berpikir kalau kekuatan sebesar ini dilepaskan, mungkin batas antar ruang akan hancur. Dengan begitu, maka mereka punya kesempatan untuk melarikan diri. Sementara Guang Yuan, yang sebelumnya fokus pada pertarungan Xiangxi dan Yun Xiao,
kini tampak menyipitkan mata dan menatap ke arah Pei Ming Kang Tian. Kini segala sesuatu bergetar hebat, kecuali platform lotus yang ada di langit. Wajah dari penguasa pulau kedua berubah drastis. Dia pun segera membentuk segel. Sebuah tanda bulat muncul di depannya. Otot-ototnya tampak menonjol. Pembuluh darah mencuat ke permukaan dan tubuhnya membesar sampai 2 kali lipat. Formasi demi formasi muncul di tubuhnya. Semua itu berkilauan memenuhi seluruh ruangan. Guang Yuan bergumam pelan. Roda bijak, tubuh dewa yang luar biasa. Setelah segelnya selesai, laki-laki itu membuka mata. Tatapannya tampak dingin. Guofu mengejar matahari, gumamnya. Lalu dia mengangkat kedua tangan. Sebuah matahari raksasa muncul di belakangnya. Matahari itu menyala terang seperti roda yang ada di langit. Ekspresi Pei Ming Kang Tian pun berubah. Dia langsung menekan dengan telapak tangan. Nebula dilepaskan. Kini kedua kekuatan saling bertabrakan. Seluruh dunia seakan kehilangan warna. Putih, hanya putih yang tersisa. Tidak ada suara, tidak ada bentuk. Semua itu berlangsung selama beberapa saat. Dan setelah berakhir, gemuruh menyebar. Suara ledakan bergulung seperti badai mengguncang segalanya. Di akhir fenomena itu, cahaya keemasan menembus langit putih. Seolah awan gelap tersibak, memperlihatkan langit yang cerah. Semua orang menoleh. Di atas sana, platform lotus berputar perlahan, memancarkan cahaya keemasan yang lembut namun agung. Ekspresi Guang Yuan pun berubah. Ini bukanlah perintahnya, tapi platform lotus sendirilah yang bergerak. Wajah Guang Yuan menjadi gelap. Dia sadar, masih ada banyak misteri yang belum ia ketahui dari platform lotus. Tapi di balik semua itu ada kegembiraan yang tersembunyi. Dia berpikir kalau dia bisa mengendalikan platform lotus itu secara utuh, maka kekuatannya jelas akan melampaui segalanya. Kini cahaya emas menghapus semua kabut putih. Semua orang tersentak dan bersorak dalam hati. Batasan yang ada di aula telah hancur. Semua aula kini telah lenyap, berubah menjadi debu dan asap. Tidak ada yang tersisa. Namun, sebuah seruan kembali terdengar. "Aku belum selesai." Itu suara Pei Ming Kang Tian. Sosoknya kembali muncul di langit. Kedua tangannya disatukan dan udara di sekitarnya membeku. Lapisan es tipis terbentuk di udara. Bayangan besar muncul di belakangnya dan menyatu dengan kristal es di depannya. Pei Ming Kang Tian membuka telapak tangan lalu membentuk segel dengan cepat. Cahaya emas muncul di dunia es biru, membentuk sebuah pola raksasa. Matanya kini penuh dengan niat membunuh. 3 gerakan melampaui surga, cepat seperti angsa. Pola itu jatuh dari langit. Tekanannya sungguh luar biasa. Sebagian pulau hancur seketika. Semua orang gemetar, namun ada juga yang bersemangat. Harapan kemenangan mulai terlihat di sisi mereka. Bahkan di saat yang sama, Guang Yuan juga merasakan bahaya. Beginikah kekuatan dari ahli 7 negara adidaya. Kemampuannya tak kalah dari keluarga kerajaan 4 lautan. Gumam Guang Yuan. Namun dia masih belum bergerak. Di bawah pola itu, cahaya keemasan meledak. Penguasa pulau kedua kembali muncul. Formasi di tubuhnya melesat ke udara, membentuk dunia susunan yang rumit. Kini, kedua kekuatan saling bertabrakan.
Sejenak mereka saling menahan, namun akhirnya fenomena Beiming Kangtian menang. Ledakan beruntun, tanah retak, debu berterbangan, dan seluruh pulau terbelah. Energi dahsyat menembus hingga ke inti pulau. Semua orang kini tampak pucat. Pulau itu hampir runtuh. Tapi tiba-tiba getaran besar datang dari dasar pulau. Cahaya keemasan melonjak ke langit, menelan semua kekuatan penghancur. Cahaya itu berputar di udara, lalu menyatu dengan platform Lotus. Pulau Xiankong yang nyaris hancur tiba-tiba menjadi tenang. Semua retakan berhenti dan semua energi penghancur lenyap. Seolah semua kehancuran yang sebelumnya terlihat tidak pernah terjadi. Semua orang terpaku. Tatapan mereka kini tertuju pada platform Lotus yang berputar di langit. Benda itu terlalu kuat. Kemampuannya sungguh di luar nalar. Peri air pun membeku di tempat. Dia menatap platform Lotus dengan mata melebar. Ekspresinya perlahan berubah, seolah dia baru saja mengingat sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilupakan. Peri air bergumam, "Ini demikianlah yang kudengar. Platform Lotus ini benar-benar demikianlah yang kudengar." Suaranya pelan namun cukup jelas bagi yang ada di sekitarnya. Sebagian besar dari mereka tidak memahami arti dari ucapan peri air. Tapi wajah Guang Yuan dan Zhao Wenzhan seketika berubah. Tatapan Guang Yuan beralih ke platform Lotus yang ada di langit. Ekspresinya rumit, seolah seluruh dugaannya selama ini akhirnya terjawab sudah. Guang Yuan memang sudah lama mencurigainya, dan kini keraguan itu telah hilang. Peri air berkata dengan semangat, "Penguasa pulau pertama, itu adalah demikianlah yang kudengar. Platform Lotus Fahua. Tolong kembalikan ke istana Kaisar Laut." Ucapan polos itu membuat wajah banyak orang menjadi gelap. Mereka berpikir bahwa peri air adalah orang yang sangat naif. Dengan kekuatan harta sebesar itu, mustahil Guang Yuan akan menyerahkannya begitu saja. Tapi di saat yang sama, semua orang kini sadar asal-usul dari platform Lotus itu. Tidak heran kalau kekuatannya begitu melampaui nalar. Guang Yuan tampak menjilat bibirnya. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Tenang, putri. Saat ini kekuatannya belum pulih sepenuhnya. Setelah nanti saya memulihkannya, tentu saya akan mengembalikannya ke istana Kaisar Laut." Mendengar itu, peri air menghela nafas lega. "Bagus kalau begitu. Ayah pasti akan sangat senang mendengarnya." Guang Yuan pun tertawa pelan. Tapi tentu, di balik sikap sopan itu ada niat lain yang tersembunyi. Supaya menjadi pemahaman bersama dan tidak menjadi kebingungan, sedikit cerita tentang platform Lotus. Apa sebenarnya platform Lotus itu? Tadi disebut dengan nama "Demikianlah yang kudengar". Jadi, ceritanya pada zaman kuno, keempat lautan masih belum bersatu. Ras-ras laut saling bertarung tanpa henti. Darah mengalir setiap hari, bahkan setiap saat. Era itu dikenal sebagai masa barbarian. Sampai suatu hari, seorang ahli tak tertandingi muncul. Dengan kekuatan yang absolut, dia menaklukkan keempat lautan dan menyatukan 100 ras yang berbeda. Dialah leluhur pertama dari keluarga Bo, satu-satunya dewa laut dalam sejarah. Dia menciptakan tatanan baru, menetapkan hierarki dari setiap ras.
menunjuk keluarga kerajaan untuk menguasai 4 lautan. Dan untuk menghapus sifat liar yang telah mengakar pada mereka, dia secara rutin mengajar di tanah suci 4 lautan. Di sana terdapat teratai putih dengan spiritualitas yang tinggi. Selama bertahun-tahun, teratai itu diam-diam mendengarkan ajaran dari sang kaisar laut pertama. Hingga suatu hari, teratai itu memperoleh pencerahan. Tubuhnya berubah menjadi emas. Langit pun bereaksi. Petir ilahi Zivu turun. Petir itu ingin menghancurkannya. Di bawah kekuatan langit, semua makhluk tampak kecil. Teratai emas itu pun mencoba melawan, namun tetap dilanda kehancuran. Pada saat yang paling genting, Kaisar Laut pertama bertindak. Dengan satu gerakan, dia menyelamatkan teratai itu. Tapi, teratai itu sudah berada di ambang kehancuran. Akhirnya, Kaisar Laut pertama memurnikannya menjadi platform Lotus Fahua. Dan karena teratai itu memperoleh pencerahan dari mendengar ajaran Kaisar Laut pertama, maka kemudian dia diberi nama Demikianlah yang Kudengar. Sejak saat itulah, teratai itu menjadi pusaka tertinggi dari istana Kaisar Laut. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, platform itu telah lama hilang. Dan hari ini, di hadapan semua orang, platform itu kembali muncul. Tapi, apa hubungannya dengan Guang Yuan? Bagaimana dia bisa mendapatkan platform Lotus Fahua? Tampaknya itu hanya sebuah kebetulan, karena Guang Yuan pun sebelumnya ragu-ragu tentang platform Lotus Fahua. Ya, kita akan cari tahu lagi kelanjutan kisah hidup Tuan Muda Yun di part berikutnya. Kita akan menyibak rahasia dari hal ini di part-part berikutnya. Terima kasih untuk hari ini dan see you again di next video. Bye.